2 Raja pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian Yehoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yehoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara, penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang. Para bentara kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. 3. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati, dibunuh dengan pedang di istana raja. Saya memberikan tema khotbah hari ini yaitu ikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Ikat perjanjian dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan firman Tuhan ini Selasa di lembaga, ya, di lapas. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang yang ada di lapas, yaitu dengan tema ikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Di sini kita melihat bahwa ajakan Imam Yehoyada kepada raja dan rakyatnya untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa Imam Yehoyada mengajak raja bersama rakyat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan? Karena mereka tahu di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, di dalam persoalan keadaan yang betul-betul menggoncang mereka, mereka butuh Tuhan. Amin. Mereka butuh Tuhan. Ikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Kira-kira bisa dimengerti ikat perjanjian dengan Tuhan. Kata ikat perjanjian dengan Tuhan, ikat janji, ya. Pada waktu pasangan yang akan menikah, ya, maka hal yang pertama adalah mereka mempersiapkan untuk mengikat perjanjian. Amin. Mengikat perjanjian, ya. Istri mengucapkan janji mengikat perjanjian pada suami, dan sebaliknya suami juga mengucapkan ikat perjanjian dengan istri, sebaliknya. Karena mereka ikat perjanjian, saling mengikat perjanjian, itu di hadapan Tuhan dan jemaat. Amin. Maka mereka perlu berpegang teguh atas janji nikah mereka. Karena itu merupakan satu aturan. Aturan yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang mau menikah. Itu aturan. Dia harus berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami akan saling menyayangi, saling mengasihi. Kami akan selalu bersama-sama. Kami akan menyayangi. Ya. Tidak akan saling melepaskan, meninggalkan. Kalau orang sudah berani mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat, maka mereka harus betul-betul tunjukkan bahwa mereka bersepakat. Mereka akan saling mengasihi, mendukung, saling menguatkan, saling memampukan, saling melayani, dan menjadi satu rumah tangga yang baik. Amin.
rumah tangga yang baik. Itulah orang mengikat perjanjian ketika saat akan menikah. Mengikat perjanjian itu juga dalam bentuk seorang mau tes dalam kepegawaian. Setelah dia lulus, maka dia juga harus mengikat perjanjian dengan semua aturan yang akan diberikan kepadanya untuk dia jalankan dengan baik-baik. Baru-baru kita mengikuti acara ibadah ucapan syukur pelantikan Bupati Belu, Bupati dan Wakil Bupati Belu. Kira-kira ada ucapan janji ke tidak? Ada ucapan janji, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan semua masyarakat, bahwa mereka akan menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi seorang pemimpin yang akan memimpin dalam bidang apapun, dia harus melakukan ikat perjanjian. Dia harus berjanji untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, di sini kita melihat bahwa raja ya mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya, bersama rakyatnya. Mereka mengikat perjanjian. Kenapa? Karena mereka tahu tanpa Tuhan mereka tidak bisa buat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan apapun. Kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita juga harus betul-betul komitmen mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Amin. Mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan itu ada jaminan, ya. Ada jaminan bagi orang yang mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Ada jaminan. Ketika seorang sudah mengikat perjanjian dengan sesamanya atau dengan pasangannya, itu ada jaminan. Amin. Dia menjamin untuk selalu bersama-sama, ya, untuk selalu bersama-sama, mendukung, ya, membangun, menguatkan, memampukan. Sama dengan kita, ketika kita mulai mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, ada jaminan dari Tuhan buat kita. Amin. Ada jaminan dari Tuhan buat kita. Tuhan memberi kejaminan bagi orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, mau ada di dalam Tuhan, mau hidup dalam Tuhan. Ada jaminan, saudara. Jika pemimpin dan rakyat bersatu hati mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk menjadi umat yang baik, yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keamanan dan kota-kota mereka diberkati Tuhan. Amin. Bayangkan, kalau kota Tembuai ini mulai dari pemerintah dengan rakyat bersatu hati, berjanji di hadapan Tuhan, bersatu hati berjanji di hadapan Tuhan, menjadi orang yang percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kota kita menjadi kota yang berkat Tuhan. Amin. Kota kita akan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kota kita akan menjadi kota yang aman. Kota kita akan menjadi kota yang damai. Kenapa? Karena semuanya satu hati takut akan Tuhan. Semuanya bersatu hati mau ada dalam Tuhan. Yang pertama, ikat janji dengan Tuhan artinya mau melepaskan segala dosa-dosa kita dan kembali ke jalan yang benar. Ini ingat. Kami mengikat janji dengan Tuhan karena sekarang kami mau lepaskan segala dosa kami. Kami mau tinggalkan semuanya, kami mau ikut Tuhan. Amin. Kenapa Imam Yojada mengajak raja bersama rakyatnya untuk berikat janji dengan Tuhan? Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Memberontak. Itu makanya mereka sudah menyadari bahwa saat ini kita mau kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita mau kembali kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan, lakukan kebenaran, lakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berjanji untuk kembali kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka mereka percaya bahwa Tuhan akan pulihkan hidup mereka. Ya, kita ikat janji dengan Tuhan artinya mau melepaskan segala dosa kita,
segala kesalahan kita, segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala keberadaan kehidupan kita, kita mau lepaskan semuanya dan kita mau kembali kepada Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, ya, maka yang saya lakukan pertama adalah, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau tanggalkan segala kekurangan saya, segala kelemahan saya, segala dosa saya, dan saya mau kembali kepada Tuhan. Dan saya mau melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup saya akan dipulihkan Tuhan. Yang kedua, ikat janji dengan Tuhan artinya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan mau melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kenapa kita ikat janji dengan Tuhan? Karena kita mau kembali kepada Tuhan. Mau melakukan kebaikan. Mau melakukan kebenaran. Sekarang kita lihat. Banyak orang boleh ikat janji dengan sesama. Mungkin ikat janji dengan pasangannya. Tapi kita lihat kehidupan mereka. Mungkin pertama-tama mereka saling mengasihi, mencintai. Tapi berjalannya waktu, mereka sudah mulai tidak aman lagi. Tidak akur lagi, tidak saling mencintai lagi. Saling meninggalkan satu dan yang lain. Laki bisa meninggalkan istrinya, istrinya bisa meninggalkan lakinya. Kenapa? Karena inilah hidup manusia. Manusia tidak berpegang pada janji. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berpegang pada janji. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh berjanji untuk ikut Tuhan, maka Tuhan berpegang pada janji untuk memulihkan hidup kita. Untuk menyelamatkan setiap kita. Orang kalau mau berjanji di hadapan Tuhan, mau ikut Tuhan, harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Itulah orang yang mau ikat janji dengan Tuhan. Yang ketiga, ikat janji dengan Tuhan artinya keputusan yang mutlak. Keputusan yang mutlak. Amin. Hari ini kami ikat janji dengan Tuhan karena kami mengambil keputusan mutlak. Hidup ini bagi Tuhan. Amin. Hidup ini bagi Tuhan. Kalau kita mau mengambil keputusan mutlak, hidup ini bagi Tuhan, saya mau kasih tahu, ada kemesraan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Ikat janji dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengikat janji dengan Tuhan, kita betul-betul melekat dengan Tuhan. Amin. Melekat dengan Tuhan, mengintim dengan Tuhan. Ibarat seperti pohon dengan ranting-rantingnya. Ranting tidak akan mungkin hidup kalau terlepas dari pohonnya. Makanya Tuhan mengatakan Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita adalah ranting-rantingnya, kita perlu melekat dengan Tuhan sebagai pohonnya, sebagai pokoknya. Melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi kalau berani kita tidak menempel dengan Tuhan, berani kita tidak melekat dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Ranting yang tidak melekat dengan Tuhan akan ditebang, lalu kemudian dikumpulkan, kemudian dibakar. Kita ikat janji dengan Tuhan artinya kita mau melekat dengan Tuhan, mau bersatu dengan Tuhan, mau lebih intim dengan Tuhan. Kita ikat janji dengan Tuhan karena kita menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita tidak bisa. Amin. Hidup ini tanpa Tuhan kita tidak mampu. Utamakan Tuhan. Kenapa kita utamakan Tuhan? Karena segala-galanya dari Tuhan. Tanpa Tuhan segala-galanya tidak akan terjadi. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengikat janji dengan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Kalau kita berkomitmen mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, maka kita perlu melekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Dan orang yang mau melakukan dengan sungguh-sungguh akan diberkati Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Ketika mereka mengikat janji dengan Tuhan, maka rakyatnya mereka bersuka cita dan kota mereka diberkati Tuhan. Amin. Ikat janji dengan Tuhan artinya mau tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Mau tetap terhubung dengan Tuhan. Saya ikat janji dengan Tuhan karena saya mau terhubung dengan Tuhan. Saya mau lebih dalam Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kita pakai mic ini. Ini pakai mic. Kenapa mic ini suaranya jadi besar? Karena ada terhubung. Amin. Ada terhubung. Kalau tidak ada terhubung, Om Agus lihat. Ini mic ini terpisah dari dia punya
mixernya ya, terpisah. Ini mic lepas. Tapi kenapa bisa menangkap? Ini karena ada terhubung, ya, ada terhubung. Sama seperti HP. HP itu kita bisa bawa kemana-mana. Kenapa kita bisa kontak orang? Kenapa kita bicara dengan orang? Karena ada terhubung, ya, ada terhubung. Tapi kalau tidak ada cas, tidak ada baterainya lost, tidak bisa terhubung. Amin. Harus tetap terhubung. Kita lihat sekarang ada lampu menyala. Lampu menyala ini dia punya pusat listriknya di mana? Mesin pusatnya kita tidak lihat. Atau ada yang lihat mesin pusat? Ada yang lihat mesin pusatnya? Tidak kelihatan. Tapi kenapa bisa menyala sampai sini? Mesin pusat kita tidak lihat, tapi ada terhubung. Amin. Ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita tidak lihat Tuhan, tapi kita tetap terhubung dengan Tuhan dan kita akan lihat Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bersaksi. Masih ingat? Saya ingatkan jemaat Tuhan, selalu saya ingatkan jemaat Tuhan. Tahun 2025 ini adalah tahun di mana bukan tahun yang baik-baik. Tahun 2025 adalah tahun di mana tahun yang penuh dengan kesukaran, kesulitan. Tahun yang penuh dengan penderitaan. Tahun yang penuh dengan tangis dan air mata. Tuhan memberi petunjuk sama saya waktu kita ibadat tanggal 1 Januari. Langsung saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ini banyak berdoa. Dalam penyembahan Tuhan memberikan petunjuk sama saya. Tuhan bicara sama saya untuk tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana semua orang akan menyeberangi sungai Yordan. Lalu saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang artinya bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan penderitaan. Tahun yang penuh dengan suka-sukaran, tahun yang penuh dengan kesulitan, tahun yang penuh dengan penderitaan, tahun yang penuh dengan tangis dan air mata. Pertanyaannya, sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan ini. Kira-kira ada tidak berita tentang tangis dan air mata? Ada tidak berita tentang penderitaan? Ada tidak? Ini beruntun saudaraku. Amin. Tuhan memberi jaminan. Ketika saya dapat penglihatan itu, sepertinya ada hal yang menakutkan. Kenapa tahun ini penuh dengan kesukaran, kesulitan? Kenapa tahun ini Tuhan bilang tahun yang penuh dengan tangis dan air mata? Tapi Tuhan bilang apa? Orang yang menyeberangi sungai Yordan bersama dengan Tuhan akan selamat. Artinya tahun ini tahun di mana kita harus berdoa banyak. Tahun ini tahun di mana kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Amin. Tahun ini tahun di mana kita melekatkan diri pada Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena tahun yang sulit ini kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mampu melewati menyeberang sungai Yordan. Saudara kena kasih Tuhan. Kalau saya dapat penglihatan, saya akan ikuti terus apa yang akan terjadi. Dan saya berani bicara. Saya berani sampaikan kepada orang banyak. Saya berani sampaikan kepada semua orang. Dan saya akan melihat itu, saya akan ikuti terus itu. Betul tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan sama saya. Itu akan terjadi. Kenapa Tuhan memberi petunjuk? Kenapa Tuhan bicara sama kita? Karena kita melekat dengan Tuhan. Karena kita terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan tahu apa rencana Tuhan. Amin. Itulah hasil orang yang terhubung dengan Tuhan. Seperti lampu ini. Mesin pusatnya kita tidak lihat, tapi dia menyala di sini. Amin. Karena semua kabel-kabelnya terhubung. Kita terhubung dengan Tuhan. Kami mengikat perjanjian dengan Tuhan karena kami mau terhubung dengan Tuhan. Hati-hati, harus selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan coba-coba untuk berpisah dengan Tuhan sedikit pun. Kalau berpisah dengan Tuhan, hati-hati. Putus hubungan kita dengan Tuhan, artinya hilang kontak. Ya, hilang kontak. Kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, hilang kontak, saudaraku. Saya ikuti
pertama terjadi kebakaran di Amerika yang luar biasa. Itu betul-betul bukan hanya orang Amerika saja yang rugi. Bukan hanya orang Amerika saja yang kena dampak daripada kebakaran terjadi itu pada tanggal 7 Januari. Tapi dunia mengalami. Karena semua sepertinya pusat ekonomi ada di sana. Ya. Orang-orang yang hebatnya ada di sana. Kenapa? Kenapa semuanya terjadi? Kenapa Tuhan bilang tahun 2025 adalah tahun yang penuh kesulitan, penuh kesukaran? Karena Tuhan lihat bahwa orang sudah mulai mengandalkan kuat mereka. Orang sudah mulai mengandalkan kehebatan mereka. Orang sudah mulai mengandalkan kepintaran mereka. Mereka tidak butuh Tuhan lagi. Mereka lebih mengenal dunia ini. Lebih andalkan dunia ini daripada Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan itu terjadi. Amin. Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika orang sudah mulai naik kedudukannya, mungkin naik jabatannya, naik ekonominya, menjadi orang kaya, menjadi orang yang sudah mampu, dia prioritas kepada dia punya harta kekayaannya. Dia prioritas kepada dunia. Ingat lebih baik. Kejadian Amerika menjadi pelajaran penting bagi kita. Amin. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa orang-orang yang mengandalkan kehebatannya, kekayaannya, kekuatannya, kehebatannya, ya, kepintarannya, kemewahannya, semuanya lenyap. Amin. Semuanya akan habis. Kalau tidak mengikat janji dengan Tuhan, semuanya akan habis. Amin. Ingat, kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Artinya kita mau melekat dengan Tuhan. Artinya kita butuh Tuhan. Artinya kita sangat membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan mengingatkan kita untuk melekat dengan Tuhan. Amin. Berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami mau lekat dengan Tuhan. Kami mau menempel di hadapan Tuhan. Kami mau ikat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa menjalani sendiri tanpa Tuhan. Amin. Kami butuh Tuhan. Ikat janji dengan Tuhan artinya mau tetap terhubung dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan seperti pohon dan ranting tidak bisa terpisah. Amin. Tidak bisa terpisah. Kalau ranting terpisah dari pohon, mati. Sudah hari ini saya terpisah dulu. Nanti 1 minggu kemudian saya nempel kembali. Bisa hidup ke tidak? Kira-kira ini dia punya pohon ini, dia rantingnya sudah rimbun, lalu kemudian ranting bilang, sudah, saya lepas dulu. Saya lepas, nanti hari Minggu baru saya nempel lagi. Kira-kira bisa tidak? Kira-kira hidup ke tidak? Tidak akan hidup. Kalau mau menempel dengan Tuhan, mau ikatan dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita mencoba untuk menjauhkan diri dari Tuhan, mulai mengandalkan kekuatan kita. Bahasa keren orang Belu bilang apa? Bahasa keren orang Belu bilang apa, Om Agut? Kalau mulai jauh dari Tuhan itu bahasa kerennya bilang apa? Orang bisa bilang, itu artinya susah sudah datang. Amin. Berani jauh dari Tuhan, susah sudah datang. Amin. Itu namanya susah sudah datang. Hati-hati. Ya. 2 hari lalu, hari apa? Hari Jumat ya. Berita apa? Kejadian. Gempa di Myanmar. Gedung-gedung runtuh semua. Gedung-gedung tingkat runtuh semua, hancur semua. Jembatan-jembatan besar patah semua. Apakah ada yang berpikir, apakah ada yang pernah merasa bahwa itu akan hancur? Tidak ada. Amin. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa gedung setinggi ini akan hancur. Tidak pernah. Tidak pernah ada yang berpikir bahwa jembatan yang sangat kuat ini akan patah. Tidak pernah. Tapi kalau Tuhan yang melakukan semuanya untuk mengingatkan kita, akan terjadi. Amin. Akan terjadi. Itu artinya bahwa kita tidak akan
ya mengandalkan kekuatan dunia ini. Dunia ini akan binasa. Dunia ini akan hancur. Dunia akan lenyap dengan kemewahannya. Tapi hanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Kita butuh firman Tuhan. Seringkali orang pikir, aduh, saya tidak gereja tidak apa-apa. Yang penting saya di rumah saja saya kenal Tuhan. Tidak bisa. Amin. Tidak bisa mencari Tuhan. Kenapa saya datang di gereja? Karena gereja tempat di mana Tuhan hadir untuk memberkati setiap kita. Karena gereja di mana kita datang untuk mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan, itulah kita datang ke gereja. Melekat dengan Tuhan, datang ke gereja, mencari Tuhan di gereja, mau datang di gereja, berdoa di gereja, menyembah Tuhan di gereja, memuji Tuhan di gereja, mengangkat tanganmu di gereja. Karena di sinilah tempat di mana Tuhan bilang apa? Aku meletakkan namaku di tempat itu. Amin. Di tempat inilah Tuhan meletakkan namanya. Nama Tuhan diletakkan di tempat ini. Maka setiap orang yang datang di tempat ini mengangkat tangan dan berdoa, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Orang yang mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kemanapun mereka pergi. Dan hidup mereka akan diberkati Tuhan. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka kemana mereka berada. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita lihat dulu. Di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Sudah menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, kita tidak akan berpisah dari Tuhan lagi. Amin. Kalau kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap hidup kita. Amin. Orang yang mengikat janji dengan Tuhan, dia akan bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh dengan dia. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan dikasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan bersatu dengan Tuhan. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia akan terus bersama dengan Tuhan seperti Tuhan Yesus dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus ketika dia berdoa, maka Bapanya mendengar. Bapanya membukakan segala tingkap langit dan diberkati. Saudara tahu, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, berapa roti? 5 roti dan 2 ekor ikan. Berapa orang makan? 5.000 orang makan. Tuhan minta sama siapa? Tuhan minta sama? Dia minta sama Bapanya di sorga. Kenapa Tuhan minta sama Bapanya di sorga? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Bapanya punya gudang roti. Amin. Bapanya punya gudang ikan. Bapanya adalah agen rotinya, agen ikannya. Dia minta kepada Bapanya, diberikan semuanya. Berapapun yang dibutuhkan, berapapun yang diperlukannya, mereka semuanya kenyang. Yang makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kurang lebih berapa orang? Kurang lebih 20.000 orang. Makan sampai kenyang, bahkan lebih berapa bakul? 12 bakul. Kenapa terjadi? Karena ada Bapa
dengan Yesus menjadi satu. Saya mau kasih tahu, kalau kita mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus, maka kita bersatu dengan Tuhan. Apa yang kau minta akan diberikan Tuhan. Amin. Apa yang kau minta akan diberikan Tuhan. Kenapa? Karena kita bersatu dengan Dia. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya hari ini firman Tuhan memberikan satu peringatan buat kita, memberikan satu pesan penting buat kita. Mari kita mulai ikat perjanjian dengan Tuhan. Bahkan kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau melekat dengan Tuhan. Kami mau bersatu dengan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau berkorban buat pekerjaan Tuhan. Kami melakukan pekerjaan Tuhan. Kami mau mengadakan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan buka jalan, saudara. Amin. Kita betul-betul menjadi contoh. Bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jemaat Tuhan harus memberikan kesaksian bahwa jemaat yang kecil ini bisa membangun gedung 2 lantai. Akibat apa? Itu karena kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Itu karena kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita dalam Tuhan. Maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kita. Ketika kita minta, Dia berikan semuanya. Amin. Dia berikan semuanya. Itulah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia minta akan diberikan Tuhan. Amin. Orang yang mau melakukan perjanjian dengan Tuhan, hidup dengan dalam Tuhan, ingat lebih baik, kau kemana saja, Tuhan akan menyertai kau. Tuhan akan bersama dengan kau. Amin. Tiba-tiba Pacar bilang begini, maaf bro, kita ke Kupang. Menolak kah? Menolak tidak? Mampu menolak? Tidak menolak. Kalau menolak apa yang terjadi? Hati-hati, amin. Tidak akan menolak. Kenapa tidak menolak? Karena kau adalah istri saya. Saja kau tidak mau. Ini artinya mau melepas dari pohon. Amin. Tidak menolak. Tadi malam saya bilang sama mentua, kami beli ubi, ya. Tapi mau rebus dulu. Saya pikir sudah malam. Mentua bilang, sudah malam, biar sudah. Saya juga tidak pikir lagi. Tapi tidak lama saya duduk di depan teras. Mama tuh bawa ubi rebus. Ini luar biasa. Akhirnya tadi malam tidak bisa makan nasi. Makan ubi saja. Kenapa bisa terjadi begitu? Kalau saya suruh orang lain belum tentu itu terjadi. Tapi suruh istri, tidak lama semuanya datang. Itu istri yang baik. Kenapa terjadi begitu? Karena ada ikat janji, amin. Ikat janji. Sudah mengikat perjanjian, amin. Hati-hati Butet. Hati-hati Leni. Yang masih muda, hati-hati Diana. Hati-hati. Saya ingatkan ini. Kalau mau supaya ikat janji dengan seorang laki-laki yang baik, pertama-tama ikat janji dengan Tuhan dulu. Amin. Pertama-tama ikat janji dengan Tuhan dulu, mencintai Tuhan dulu, hidup dalam Tuhan dulu, bersatu dengan Tuhan dulu. Jangan tidak pernah mencintai Tuhan, tiba-tiba ada satu laki-laki yang datang di pemuka itu tidak cuci, kau bilang itu ganteng sekali. Begitu jadi, langsung menikah. Begitu menikah 1 bulan, muka berbekak semua. Yang pusing siapa? Yang pusing gembala, yang pusing. Makanya kalau mau mengalami rumah tangga yang baik, harus pertama-tama ikat janji dengan Tuhan. Amin. Ikat perjanjian dengan Tuhan bahwa saya melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan. Maka Tuhan akan beri yang terbaik bagi. Amin. Tuhan yang memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak ingat Tuhan, tidak kenal Tuhan, meminta yang terbaik. Tapi pertama-tama kalau kita mengalami yang terbaik, kita perlu membangun intiman kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita mengikat perjanjian dengan Tuhan? Karena kita adalah milik Tuhan, amin. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan, umat ketetapan Tuhan, kita berani mengikat janji dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Karena dalam segala hal adalah kepunyaan Tuhan.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hari ini kita berani mengambil keputusan. Amin. Bilang, hari ini saya mau mengambil keputusan. Saya mau ikat janji dengan Tuhan. Kok tidak ada suara? Takut sekali. Takut ya? Oh, tidak bisa Bapak. Hari ini saya tidak berani mengikat janji dengan Tuhan. Karena besok saya mau ke laut. Hati-hati. Hati-hati saudara yang kasih Tuhan. Ini saya mau kasih tahu. Kita, jemaat yang kecil ini, kita dikasihi Tuhan. Amin. Kita diberi pesan-pesan penting dari Tuhan. Agar melalui hidup kita orang lain dipulihkan. Amin. Hidup kita orang lain diberkati Tuhan. Hari ini bagi yang berumah tangga, mari pulang langsung saling mengajak. Mari kita mulai ikat janji dengan Tuhan. Keluarga ikat janji dengan Tuhan. Amin. Keluarga harus siap mengikat janji dengan Tuhan. Mari kita mengikat janji dengan Tuhan. Bahwa kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kita menjadi keluarga yang mau melayani Tuhan. Mau ikut Tuhan. Mau ada di dalam Tuhan. Mau beribadah pada Tuhan. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mau keluarga kita diberkati Tuhan. Mau rumah tangga diberkati Tuhan. Mari mulai saling mengajak. Seperti raja. Ya. Seperti imam Yada. Mengajak rajanya. Bersama dengan rakyatnya. Untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita juga pulang mulai mengajak keluarga kita. Anak-anak kita. Mari kita mulai membangun. Ya, hubungan intim dengan Tuhan. Mengikat perjanjian dengan Tuhan. Agar keluarga kita dipulihkan Tuhan. Orang tua setia sama Tuhan. Orang tua yang taat sama Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak juga akan takut sama Tuhan. Amin. Orang tua yang takut sama Tuhan. Orang tua yang sungguh dengan Tuhan. Anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak akan diberkati itu berkat Tuhan. Jadi kalau anak-anak diberkati Tuhan. Karena anak bukan karena anak itu hebat. Tapi karena orang tua setia sama Tuhan. Karena orang tua itu mengandalkan Tuhan. Karena orang tua membangun keintiman dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, makanya anak-anaknya diberkati Tuhan. Seperti Raja Daud, ya. Karena Raja Daud terhubung dengan Tuhan, maka turunan Daud diberkati Tuhan. Sekalipun keturunan Raja Daud banyak pemberontakan terjadi, tapi karena Tuhan berpegang pada janji, karena Raja Daud setia, maka keturunannya diberkati Tuhan. Hari ini kita mau membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau setia sama Tuhan. Kami mau lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau ada di dalam Tuhan. Karena ketika kami ada dalam Tuhan, apapun yang kami gumul saat ini, apapun yang kami alami saat ini, Tuhan akan hadir buat kami untuk menjawab setiap doa kami. Tuhan berkat kita. Amin firman Tuhan.